Yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Aziz Abbas LC dengan judul khutbah Sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a li sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis yang berbahagia ini untuk bersimpuh kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Karenanya meningkatkan rasa syukur kepadanya suatu keharusan. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tauladan serta bimbingan kepada kita sehingga kita menjadi mukmin yang memiliki agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada 3 binatang kecil yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surah. An-Naml, semut, An-Kabut, laba-laba, dan An-Nahl, lebah. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifat sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran. Patutlah kiranya dijadikan pelajaran oleh manusia agar dapat memilih menjadi manusia yang mendapat ridhonya karena sesuai dengan kehendaknya. Semut memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon binatang ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun, sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun. Ketamakannya sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya sendiri, meskipun sesuatu itu tidak berguna baginya. Tentu kita semua tak ingin menjadi seperti semut, bukan? Tetapi apakah dalam kehidupan kita ada manusia yang seperti semut? Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, alangkah indahnya jika kita terbiasa memberikan kelebihan yang kita miliki dan kita menjadi orang yang peduli kepada orang lain yang membutuhkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Binatang yang kedua yakni laba-laba. Dan inilah binatang yang tak perlu kita contoh. Dan memang kita bukanlah laba-laba. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 41. Saudara, rumah laba-laba bukan tempat yang aman. Apapun
yang berlindung di sana atau disergapnya akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan hingga dapat saling memusnahkan. Saudara, ketahuilah bahwa ayat ini memberikan gambaran bahwa di dalam masyarakat atau rumah tangga yang keadaannya seperti laba-laba adalah rapuh. Anggotanya saling tindih menindih, sikut menyikut seperti anak laba-laba yang baru lahir. Kehidupan ayah dan ibu serta anak-anak tidak harmonis. Antara pimpinan dan bawahan saling curiga. Masyarakat yang kacau, memfitnah, mengadu domba, ketidakadilan menjamur di mana-mana. Inilah gambaran masyarakat seperti rumah laba-laba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda sekali dengan lebah. Memiliki insting yang sangat tinggi. Oleh Al-Quran dijelaskan sebagaimana dalam firman-Nya, wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbik dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Saudara, sarangnya dibuat berbentuk segi 6, bukannya 5 atau 4, agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi. Yang dimakannya adalah kembang-kembang. Dan tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya, dan hasil olahannya itulah menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penerang dan obat. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mengganggu yang lainnya kecuali ada yang mengganggunya. Bahkan kalaupun menyakiti, menyengat, sengatannya dapat menjadi obat bagi manusia. Oleh karenanya, wajarlah kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang mukmin yang baik seperti lebah, sebagaimana dalam sabdanya, masalul mu'mini masalul nahlah la ta'kulu illa tayyiba wa la tada'u illa tayyiba wa in waqa'at fi syai'in la taqsir. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang baik, dan bila berada pada suatu tempat tidak merusak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara, lebah adalah kita. Kita harus hidup seperti lebah, makan yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Di mana saja kita berada, tidak membuat kacau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, contoh-contoh di atas seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan, dalam hal ini petunjuk-petunjuk agama, bisa saja menempati posisi lebih rendah dari binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Jelas ada manusia yang berbudaya seperti semut, yaitu suka menghimpun dan menumpuk materi dan atau harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhannya.
menumpuk-numpuk harta tanpa ada pemanfaatan dalam agama dalam bentuk zakat dan sedekah. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya tersebut. Pemborosan adalah termasuk budaya tersebut di atas, yaitu hadirnya berbagai benda baru yang tidak dibutuhkan dan tersingkirkan benda-benda lama yang masih cukup bagus untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan. Dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak semut-semut yang berkeliaran. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kelompok manusia yang akan tersiksa di akhirat karena mereka bekerja keras tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Al-Ghasyiyah ayat 2-5. Alangkah nistanya keadaan itu, bahkan merupakan penderitaan yang tiada habis-habisnya, yang disebabkan ketika di dunia tidak memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala serta menolak mempermainkannya. Semoga kita selamat dari keadaan yang sangat hina ini dengan pertolongannya. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wallahu la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma taqabatil awqat wa sa'at. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا. اللهم اصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.